Soal ke-17 tentang turunan fungsi ya, masih ada ditanyakan persamaan garis singgung kurva ini di titik berabsis -2. Oke, berabsis berarti ini nilai X-nya ya. Pertama kita cari gradien. Gradiennya adalah turunan pertama ya. Berarti ini kita turunkan jadi 3x² ditambah 2. Untuk X-nya -2 berarti ini jadi -2 dikuadratkan 4 kali 3 12 ya, ditambah 2. Jadi sama dengan 14. Ini M-nya. Nah, M itu letaknya adalah koefisien dari X ya. Kalau sudah Y sama dengan, maka koefisien dari X ini -7 bukan. Berarti antara ini, D atau E. Lalu, kalau X-nya -2, maka Y-nya berapa? Substitusi aja. -2 dibuatkan 3, -8. Lalu yang ini, kali 2, jadi -4, tambah 5. Y-nya ketemu -7. Ya, -7. Nah, kita cek poin saja. -2 masukkan ke opsi yang D, -2 kali 14, -28. Ditambah 16, berapa? -12 ya. -12. Berarti ini bukan. Nah, berarti yang benar pasti yang ini ya. Pasti yang E. 14 kali -2, -28, ditambah 21, itu kan -7 loh. Bener kan? -7 ya. Melalui ini kan. Nah, udah berarti jawabannya E. Nomor 18, grafik fungsi F ini turun pada interval berapa? Oke, kalau dia turun berarti gradiennya negatif ini ya. Yang miringnya begini ini M-nya negatif. Negatif ya tandanya. Nah, berarti M itu kan dari F aksen kan? Nah, berarti F aksennya asalnya gini ya. Turun itu berarti M-nya kurang dari 0. Nah, M itu adalah F aksen, berarti ini kurang dari 0. Nah, F aksennya berapa? Turunkan ini 3x², lalu ini plus 6x kurang dari 0 ya. Maka soal kita sekarang menjadi soal pertidaksamaan ya. Ini faktorkan 3x, makanya jadi x tambah 2 kurang dari 0 ya. Lalu kita bikin aja garis bilangan. Ini karena pilihan maka kita nggak usah nulis lengkap-lengkap banget ya. Ini ada kurang dari, berarti lubang ya. Ini x-nya 0 dari sini. Ini kan x-nya 0, atau yang ini x-nya, kalau sama dengan 0, maka x-nya -2 ya. -2 di sebelah kiri, 0 di sebelah kanan ya. Nah, karena koefisiennya ini positif, yang suku tertingginya ini, yang x-2, maka yang paling kanan positif pasti ya. Sama dengan koefisiennya ini. Lalu selang-seling tanda. Min, terus plus. Diminta yang kurang dari 0, berarti yang negatif, berarti yang ini ya. Berarti ini -2, kurang dari, ini sebagai x-nya ya di sini, lalu kurang dari 0. Ya udah. Jawabannya berarti yang C. Kalau misalkan naik, berarti ya F aksennya lebih dari 0 ya. Oke, nah ini. Grafik fungsi ini selalu naik pada interval ini. Gitu ya. Mana nih yang grafiknya selalu naik pada interval ini? Nah, kita turunkan aja ya. Selalu naik itu berarti F aksennya positif ya. Oke, ini yang A dulu, turunkan. 2x min 4 lebih dari 0. Berarti ini x-nya lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti kan ada 7 ya, berarti ini bukan ya. Nah, terus yang B. Opsi yang B, negatif 2x tambah 4 lebih dari 0. Berarti x-nya ini berapa? Negatif 2x lebih dari negatif 4 ya.
X-nya berarti ini dibagi negatif 2, berarti tandanya berbalik. X kurang dari 2. Bukan ya. Oke, lalu yang C, 2X min 6 lebih dari 0. Berarti X-nya lebih dari 3. Apalagi ini ya, bukan ya. Bukan. Lalu yang D di sini ya, negatif 2X tambah 6 lebih dari 0, negatif 2X lebih dari negatif 6, dibagi negatif 2 tanya dibalik, kurang dari 3. Nah, ini ya. Kurang dari 3 berarti. Nah, ini masuk akal ya. Masih masuk akal. Kurang dari 3, naik kan. Nah, ini kan 1 sampai dengan 3 ini kan kurang dari 3. Berarti benar ya. Berarti benar. Ya udah, maka jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-20. Nilai maksimum dari fungsi f pada interval ini adalah, nah untuk mencari nilai maksimum, kita cari titik stasioner ya, dan nilai apa yang di ujung-ujung ini. Oke, titik stasioner itu berarti kita cari f aksen. Dari f aksen sama dengan 0 ya. Ini kita cari titik stasionernya. F aksennya 0. Berarti f aksennya berarti turunkan ini, maka jadi 6x kuadrat ditambah 10x dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, dikecilkan ya, dibagi 2 berarti 3x kuadrat tambah 5x min 2 sama dengan 0. Lalu faktorkan biasa, 3x, x, ini berarti plus 2, ini min 1. Ya, oke, cocok ya. Sama dengan 0, berarti di sini x-nya ketemu sepertiga, atau x-nya ketemu negatif 2 ya, kalau ini 0 ya. Nah, maka kita cek aja ini. X sama dengan sepertiga, y-nya berapa, atau fx-nya ya. Lalu x-nya negatif 2, y-nya berapa. Lalu yang di ujung-ujung ini, di ujung-ujung interval juga kita cek. X-nya negatif 3, maka menghasilkan y-nya berapa. X-nya negatif 1, menghasilkan y-nya berapa. Nah, nanti setelah itu kita tinggal bandingkan mana yang paling maksimum, yang paling besar. Sepertiga, kita masukkan ya, sepertiga dibandingkan 3, 1/27 kali 2, berarti 2/27. Ya, ditambah sepertiga dikurangi 1/9 tambah 5 berarti 5/9, terus dikurangi 4 kali sepertiga berarti 4/3. Oke, kita simpan dulu, ini sepertinya bakal pecahan ya. Lalu kalau negatif 2 dibandingkan 3, negatif 8, kali 2, negatif 16, wah ini negatif ini. Negatif 2 dikurangi 4, 4 kali 5, 20, maka jadi positif ini ya. Negatif 2 kali negatif 4, plus 8. Ya, maka ini jadi 28 kurangi ini berarti 12. Nah, 12 ada ya. Kalau ini sepertinya sudah bukan ya, ini pecahan ya. Oke, yang negatif 3 sekarang. Negatif 3 dibandingkan 3, itu negatif 27, dikali 2 negatif 54. Negatif 3 dikurangi 9 kali ini 45 ya. Negatif 3 dikalikan ini jadi plus 12. Nah, ini ditambah jadi 57 kurangi 54 berarti 3. Lebih kecil ya. Oke, bukan ya. Negatif 1 sekarang. Negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 kali 2. Negatif 2 ya. Ini jadi plus 1 kali 5 ya. 5. Lalu ini jadi plus 4 ya. Maka jadi 7. Udah, kelihatan ya. Yang paling besar berarti yang ini ya, yang 12. Maka jawabannya yang D. Oke, soal 21 masih tentang turunan fungsi. Ini soal terakhir untuk topik turunan fungsi. Luas sebuah kotak tanpa tutup, ya tanpa tutup, alasnya persegi, itu luasnya sekian. Hati-hati, ini luas kotaknya ya, bukan luas perseginya ya. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka panjang rusuk perseginya berapa? Oke, berarti 432 itu adalah luas alas ya, luas alas
katakanlah alasnya itu A ya, berarti A kuadrat ditambah tingginya ya. Nah, ini tingginya nggak tahu, berarti ya ada 4 kali ya. Sisinya ada 4 ya, 4 kali alas kali tinggi ya. Oke, pertanyaannya adalah cari rusuk perseginya supaya maksimum ya. Cari rusuk perseginya supaya maksimum. Berarti volume itu adalah luas alas A kuadrat dikalikan T. Ya, berarti di sini kita bisa substitusikan T-nya ya. 4AT adalah 432 min A kuadrat, maka T-nya adalah 432 min A kuadrat dibagi 4A. Nah, di sini kita bisa substitusi A kuadrat dikali 432 min A kuadrat per 4A. A-nya bisa habis ya, pangkat 2-nya sama ini, maka ini jadi kalikan pelangi ya. Maka jadi 432 dibagi 4 bisa ya. Berarti jadi 108A berarti. 8A, lalu A-nya kali belakang, kali A kuadrat min A pangkat 3, jangan lupa dibagi 4, berarti min 1/4 A pangkat 3. Ini V-nya. Oke, supaya maksimum berarti ya V aksennya sama dengan 0 ya. Kita cari lewat stasioner ini ya. Turunan pertama berarti 108 min, ini turun berarti 3/4 A kuadrat sama dengan 0. Nah, maka ini 108 sama dengan 3/4 A kuadrat, maka A kuadratnya adalah 108 dikali 4 dibagi 3. 108 dibagi 3 itu, oke, terus baca, 108 kali 4 dibagi 3 ya. 108 bagi 3, 36 ya, 36 dikalikan 4. Nah, berarti 144 ya. A kuadratnya 144, berarti ya A-nya berarti 12. Oke, ada, maka jawabannya adalah yang B.